Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Fakih Akra dari kelompok Wi-Fi. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai eh, codingan dari microcontroller SP32 untuk dapat berkomunikasi dengan Firebase. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mendefine library Firebase di sini. Ada beberapa library, lalu mendefine API key dan URL. API key ini nanti akan didapatkan di Firebase-nya dan URL juga didapatkan di Firebase-nya. Lalu selanjutnya untuk komunikasi ke Firebase-nya sendiri digunakan fungsi fungsi Firebase di sini. Di sini ada beberapa variabel yang dikirim, yaitu di sini dikirim atau diterima. Jadi di sini firebase.getString artinya microcontroller merequest sebuah string kepada server Firebase dengan alamat LED/LED. Lalu selanjutnya di sini juga ada firebase.getString. Jadi mendapatkan string juga sama tadi, merequest string dengan alamat /LED/slider. Lalu selanjutnya firebase.getString yaitu dengan alamat LED/text. Ini untuk running text dan slider ini untuk perulangan. Untuk LED ini untuk menyala matikan LED. Lalu selanjutnya ada firebase.setIn. Jadi set di sini adalah menyatakan bahwa microcontroller mengirim data ke server. Tadi get itu meminta dan set ini mengirimkan data. Jadi yang dikirim ini adalah sebuah integer, di mana integer ini akan dikirimkan dengan alamat /LED/potensio. Oke, mungkin selanjutnya adalah bagian dari server Firebase-nya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini di Firebase-nya sendiri ada LED. Jadi ini yang pertama tadi ya, /LED/LED. Berarti ini microcontroller akan mendapatkan nilai 0 atau 1 dari alamat ini. Selanjutnya ada LED/potensio. Jadi tadi microcontroller akan mengirimkan nilai integer pada alamat ini, LED/potensio. Lalu selanjutnya ada LED/slider. Ini microcontroller akan meminta mendapatkan string dari ini. Lalu ada LED/status. Nah, status ini microcontroller tidak mengirim maupun menerima data dari alamat ini. Namun di aplikasi nanti alamat ini, data pada alamat ini digunakan untuk mengecek apakah aplikasi terhubung dengan internet. Selanjutnya ada LED/text. Jadi di sini microcontroller akan merequest string pada alamat ini. Oke, selanjutnya ada bagian blocks. Nah, di dalam modul ini tidak perlu menggunakan coding untuk mengatur fungsi dari aplikasinya, melainkan menggunakan blocks-blocks yang mengatur fungsi dari aplikasinya. Saya akan jelaskan dari beberapa blocks yang telah saya buat. Yang pertama, ada blocks when screen 1 initialized. Nah, ini ketika screen 1 dimulai, apa yang akan dilakukan yaitu ini adalah fungsi untuk menampilkan gambar dari bottom navigation. Itu ada logo rumah dan juga logo kembali. Selain itu, saya juga uh, mengeset label 14 yaitu label untuk menampilkan nilai dari slider untuk menampilkan hasil pembacaan dari slidernya. Jadi ketika screen 1 itu dimulai, yang muncul yang muncul adalah tampilan aplikasi seperti yang telah dibuat dengan tambahan bottom navigation-nya sudah ada gambar rumah dan gambar back dan juga nilai pembacaan dari slider sudah ditampilkan di aplikasinya. Selanjutnya untuk codingan untuk uh,
button satu dan juga button 2. Ini button satu adalah tombol on dan button 2 adalah tombol off. Untuk button on, ketika diklik, maka kita akan mengirimkan value ke Firebase dengan bucket bernama LED untuk menyimpan value yang bernilai satu. Dan juga kita mengeset uh, label untuk status kondisi lampu menjadi menyala. Sedangkan kalau tombol off, kita mengirimkan value ke bucket yang sama yaitu LED, tetapi value-nya nol dan juga mengeset status lampunya menjadi mati. Selanjutnya, ini merupakan blok untuk menampilkan status terhubungnya WiFi atau tidak dan juga menampilkan nilai potensio. Jadi ketika Firebase terjadi perubahan data, maka kita akan mengambil data dari Firebase yang memiliki bucket status dan mengubah label 12 yaitu status koneksi sesuai dengan apa yang di dalam bucket status di sini. Dan yaitu yang ada di Firebase-nya itu di bucket status ini dapat tulisan terhubung. Jadi ketika ada terhubung dengan Firebase, maka label 12 akan diganti menjadi terhubung. Yang tadinya tidak terhubung, maka akan diperbarui menjadi terhubung. Selain itu juga kita dapat mengambil nilai potensio dan menampilkannya di bawah tulisan nilai potensio. Jadi angkanya akan muncul. Selanjutnya, ini merupakan blok untuk menampilkan nilai setelah slider melakukan perubahan. Kalau tadi untuk menampilkan nilai awal slider, kalau blok ini ketika slider ada perubahan, maka label 14 langsung mengikuti itu. Jadi angkanya akan mengikuti sesuai slider digeser atau tidak. Nah, yang blok ini merupakan blok untuk mengirimkan data yaitu berupa teks yang kita akan kirimkan ke OLED dan juga nilai dari slider tersebut mau itu untuk kecepatan maupun perulangan ke Firebase. Nah, yang teks tadi akan dikirimkan ke bucket yang bernama teks dan juga untuk nilai slider akan dikirimkan ke bucket yang bernama slider. Dan yang terakhir, ini merupakan blok untuk ketika Firebase error atau tidak terhubung, maka status koneksinya bakal diubah lagi menjadi tidak terhubung. Bisa dilihat kalau kita untuk mengubah status LED, kita dapat menggunakan tombol on off yang terdapat pada aplikasi. Tombol off untuk nilai 0 dan tombol on untuk nilai 1. Untuk kondisi status koneksi itu terdapat pada Firebase yang nilai kata-kata terhubung ini akan ditampilkan pada aplikasi ketika Firebase sudah terhubung dengan aplikasi. Selanjutnya untuk teks dan perulangan bisa diubah dari aplikasi. Misalnya kita akan ubah kelompok WiFi dan juga perulangannya kita ubah menjadi 20 kali. Dan untuk mengirimkannya bisa menggunakan tombol send. Untuk nilai potensionya akan didapatkan dari PCB yang telah kami buat dan akan ditampilkan pada aplikasi. Misalnya kita coba ubah secara manual menjadi 50 misalnya. Nah, nilai potensionya juga akan berubah. Mungkin sekian video mengenai komunikasi antara microcontroller dengan server Firebase. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.